Sore-sore gini enaknya ngomong apa nih, Ki? Ya, santai aja ambil ngopi. Lo nggak ke angkringan lo? Tumben. Gua mau ketemu genderuwo yang punya, nggak ketemu. Lagu tuh genderuwo tuh. Gendro siapa? Si kumis genderuwo jadinya. Wah, itu mah setengah niat. Tengah nih. Kalau dia benar-benar niat mah dari pagi sampai sore dia di situ. Tapi kan dia ada kerjaan lain. Yang satu kerjaannya setengah niat, angkringan setengah niat. Oke, nggak pernah full. Bentar bisa. Lu gue bilangin lagi. Goblok. Manusia fenomenanya aneh-aneh emang. Lo di rumah lo sekarang ada kos-kosan ya? Ada kos-kosan buat keluarga apa ya? Buat orgi, Ki, udah. Orgi. GB. Selalu dah. Acau. Mancing-mancing aja sih. Obrolan dewasa nih. Muridnya EA. Lo mau tahu nggak EA? Gue taunya Sindo Gendeng. Oh, Siapa tuh EA? Eni Ero. Ya. Najong. Yang nyimpen buku disimpennya di kantong belakang celana. Ya elah, kalau enggak dicepit di celana. The Legend itu, penulis The Legend. Di Zamannya. masa baktinya waktu kita SMP SMA dulu. Tapi nggak pernah ada jumpa fans ya main Hero ya. Bahaya, bisa diseruduk dia. Kalau ada jumpa fans banyak ramai tuh yang datang tuh. Lo dulu sekolah kuliah selesai ya? Selesai apa nih? Hah? Selesai apa nih? Ada banyak maknanya nih selesai nih. Selesai sampai dapat ijazah. Iya dong. Wes. Apa? Kuliah apa? Kuliah di FISIP UI di UI FISIP di Unpad Pikom. Oh, di Unpad Pikom. Yang lo senengin yang mana nih? Di Pikom Unpad ditolak gue. Kalau di FISIP UI jadi istri. Maksudnya? Yang gue senengin kan di Unpad gue tembak gue ditolak. Kalau di FISIP UI gue senengin tapi gue nggak nembak tapi jadi istri. Nyasar kemana lo ngomongnya? Gila. Gue nanya kuliah dia larinya ke Harim. Apa urusan nih? Gue pindah dari Unpad ke UI juga karena ditolak, Ciki. Lah, Daripada kuliah galau mendingan gue pindah. kalau ijazah lo dapetnya dari mana? UI lah. Daripada gue kuliah galau mendingan gue pindah nyari pacar baru. Tapi di UI nggak dapat pacar, cuma dapat istri. Gue nggak pacaran jadinya. Gak pacaran gimana caranya lo bisa ngelamar dia? Tinggal gue ngelamar aja. Hai, maukah kamu menikah denganku? Bahasa lo terlalu halus. Buat kucing beranak mah cepet itu. Langsung beraja lo. Aduh. Gue nggak pacaran Ki sama ibu anak gue. Dari pulang bareng minta nomor telepon dikasih, sering telepon ngajak nikah, mau nikah. Sering telepon lo itu pacaran kan? Masa lo sering telepon lo istilahnya lo transaksi jual beli barang? Ya enggak sih, itu mah lo bede. Kalau gue yang gue anggap pacaran itu kalau sering jalan berdua bergandengan tangan. Itu versi lo. Ya, kalau lo telepon lo yoyongan sama aja.
Setelah udah bawa belok kayak mama. Oke, gue bukan pacaran, cuma ngobrol-ngobrol singkat aja. Iyalah, di telepon mahal. Ya terus Gue nggak sampai lama nelfon Ki, paling 2 jam. Gila. 2 jam lo kan pasti bahasa ada yang lo umbar, bahasa lo janji-janji palsu lah, Ini tukang tepu, tepu-tepu sama bini lo, buktinya tukang tepu. lo tinggalin sama bini lo. Pas bini lo tahu, wah gue ditipu, dia pergi, Gua ambil yuyunnya. terus lo jadi gokil, stres lo pernah nonton film India nggak? Betul. Pakai film India. Kucu hota. Iya deh kayak gitu deh. Itu kan durasinya lama tuh. Film India kalau pas lagi adegan percintaan atau dia putus asa karena cinta, itu dia nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi aja, apalagi kalau ketemu pohon. Nah, lo pantes tuh. Lo kalau pas lo lagi ditinggalin sama bini lo bagus lo kalau ketemu pohon lo kagak nyanyi lo. Cuma telanjang ya. Kagak nyanyi, cuma telanjang. Coba lo. Lo kalau sampai putus asa lo tinggal sama bini lo, ketemu pohon lo nyanyi. Aduh, kacau. India banget lo. Ini. Rip, lo tahu nggak Rip? Ciri-ciri orang pinter deh. Orang pinter menurut lo ciri-cirinya apa ya? Yang lo tahu? Setahu gue ya kalau orang yang disebut orang pintar itu pertama kacamata, kedua botak, udah cuma 2 itu aja. Lo kurang 1 lo. Kalau enggak lo jadi orang pintar lo. Kalau pakai kacamata lo jadi orang Gue pintar. ada kacamata, cuma gue nggak pakai. Karena apa? Oh lo rendah hati banget Ki berarti Ki. Gue kesian sama kacamata gue. Botaknya iya. Gue kasih lempala lo. Gue pernah baca ada orang pinter itu atau orang yang IQ-nya tinggi lah ya. IQ tinggi gue nggak tahu batasannya skornya berapa. Karena gue nggak pernah ngelirik-ngelirik, jarang gue. Mungkin kalau orang yang bidang ilmunya sebagai seorang psikolog atau psikiater, psikologi lah ya kuliahnya, dia tahu skor batasan orang yang IQ-nya biasa-biasa aja, IQ-nya tinggi itu berapa. Kalau ini IQ kayaknya psikolog deh, bukan psikiater. Psikiater tuh Oh iya. penyakit. Nah, lo tahu nggak? Hah? IQ batasan skor orang IQ yang boleh dibilang di atas rata-rata lah, di atas rata-rata. Kalau buat gue sih yang di atas rata-rata, yang di atas 0 Ki. Karena gue di atas 0. Iya, tapi kan 0 juga. Masa lo dari 0 lo dapat poin 1, orang nyebut lo pinter. Bego nggak ketemuan. Iya. Triggernya itu kan bukan trigger, thresholdnya itu bukan di 0. Batas rata-rata itu bukan di 0, itu threshold. Taruhlah anggap misalnya 100. Nah, berarti lo 101 udah bisa dibilang di atas rata-rata. Tapi kalau lo dapat skornya 98, Di bawah rata-rata. lo di bawah rata-rata. Nah, di atas rata-rata itu ada batasan area green yang menuju IQ tinggi. Nah, gue nggak tahu skornya itu berapa. Apa 150 ke atas, ya kan? Nah, tapi ada ciri-cirinya, Rip. Apa tuh? Orang yang IQ tinggi Apa tuh? suka begadang. Damel Bang Haji loh. Begadang, jangan begadang. Ya, tapi nggak juga loh. Orang yang nyiptain lagu begadang jangan begadang justru dia begadang. Gue bilangin Bang Haji loh. Lu nggak percaya? Ya, justru dia begadang nyiptain lagu itu nggak mungkin. Iyalah, makanya kan kalau nggak ada artinya, kalau ada artinya begadang. Kayak gue ada artinya nih. Nah, kalau orang yang IQ-nya tinggi mungkin punya arti. Dia kenapa dia begadang? Mungkin dia otak dia nggak berkembang kalau misalnya dia dipenuhi noise dari pagi sampai sore. Dia lebih baik
berbaur untuk mengisi hiburan hati dia gitu loh, maksudnya bukan dia untuk mikir hal-hal yang sifatnya apa ya, terlalu sensitif lah. Mungkin kayak kalau dugaan gue nih, gue bukan profesor ya. Kalau dugaan gue, kenapa orang yang begadang IQ-nya tinggi? Karena kalau dia begadang, otaknya dia bekerja. Iya. Dia cuma melek doang. Iya. Bikin ini itu. Dan otak terus bekerja. Jadi maksimal jadi kerjanya. Kali ini gue setuju kalau lo gila nggak bego, lo lagi bagus itu. Apa lo? Tapi memang masuk akal sih, tapi nggak semuanya juga benar juga. Karena ada orang yang begadang itu karena dia merasa diri dia bego. Ada juga yang begitu. Ya tapi mungkin semua tergantung porsi ya. Ada kelasnya masing-masing. Nah, kita mau bilang istilahnya orang yang pintar tuh orang yang bisa ngejaga kesehatan dan dia nggak begadang, nggak buang waktu dia cuma-cuma. Ada juga, tapi kayak tadi orang yang nyiptain lagu begadang jangan begadang, bisa jadi dia begadang nyiptain lagu itu. Iya. Dia nggak akan tahu, nggak akan bisa ngejelasin begadang jangan begadang kalau nggak ada artinya. Kalau dia nggak begadang, karena dia begadang jadi ngerti. Tahu. Ya kan? Tapi ya itu Ki, kalau orang yang begadang itu banyak mikir jadinya. Dalam kesunyian sendirian sunyi dia mikir. Tapi orang yang IQ-nya di atas rata-rata ya, atau orang pinter lah, ada juga ciri-cirinya katanya. Itu dia lebih fair mengakui kalau dia ada kekurangan atau dia ada kesalahan yang diterima sama dirinya sendiri dulu deh. Ya, kesalahan diri dia sendiri utamanya. Ya kalau yang begitu sih, ya iya. Jadi IQ tinggi, dia ngaku salah. Jangan kayak orang blow on so pintar. Iya. Udah salah, dianggap benar. Jadi ya nggak pintar-pintar. Artinya menurut lo dia nyari pembenaran gitu? Iya. Kalau salah, kalau dia ngaku salah, dia blow on terus. Iya. Harusnya karena dia nggak nerima apa yang benar dari orang gitu. Iya. Atau apa yang benar dari lingkungan dia. Iya. Dia merasa benar, padahal salah. Jadi dia nggak pinter-pinter tuh. Nah, kalau karena dia merasa diri dia benar, diri dia pinter, padahal belum. Jadi nggak berkembang. Iya benar. Tapi kalau kita ngakuin bahwa fair, oh gue kurang ini, gue salah ini, gue nggak bisa ini, kita akan nyari kan, kita akan cari tahu supaya kita bisa benar, bisa. Ya itu berkembang memang. Berkembang, bener loh. Tapi jangan sampai kembang 7 rupa ya Ki. Ntar jadi botak kok. Kembang 7 rupa nggak apa-apa, lo mandi. Tapi kembang 7 rupa nih, banyak orang wah mandi dulu lo kembang 7 rupa. Setahu gua kembang 7 rupa tuh buat mandiin mayit. Bukan buat mandiin orang hidup. Lo mau? Enggak, Maksudnya ini mayit itu dalam arti suatu hal yang mati. Jadi maksudnya gini loh, gue baru paham. Kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita tuh orang tua atau siapapun itu ada selentingan gue denger, oh mandi kembang 7 rupa dulu. Maksudnya dia ngelihat mungkin atau dia merasa posisi kita tuh saat itu mati. Dalam arti apa? Mati semangat lo. Ya. Jadi dihidupin lagi ya. Dihidupin lagi, itu tujuannya. Jadi kita nggak bisa mahamin itu dari apa ya? Casingnya doang gitu loh. Kita harus tahu di balik casing itu
hikmahnya apa ya? Ternyata ya salah satunya hikmahnya itu Bagus mandi kalau kayak kembang gitu. 7 rupa. Bagus kalau kayak gitu bagus. Nah kalau lo jangan mandi kembang 7 rupa. Mandi kembang 7 rupa jangan kau lakukan. lo ma lo lo mandi air beras 7 pasar. Lo nggak mandi air beras 7 pasar. Iya, lo duluan deh, ntar gue ikut ketawain. Lo cocok. Jadi dari 7 pasar nih masing-masing air beras rendemannya ya terserah deh, lo bisa minta dari bandar beras atau dari rumah ke rumah, ya pokoknya di sekeliling pasar itu. Dari yang jatuh di jalanan Ki, Nah, diserokin tuh mandi dan sama itu kita deh. lebih bagus. Iya. Pokoknya judulnya lo mandi air beras 7 pasar, lo jangan mandi air kembang 7 rupa lo. Nggak cocok buat lo. Gue kira tapi nggak bego. Saya berkah karena minum cucian kaki ibu. Ya iyalah, cucian kaki ibu. Ngapain cuci kaki ibu dicuci? Airnya diminum. Kalau gua mah mendingan minum air susu ibu. Lo udah tua. Kalau lo ngelakuin yang begitu nggak pantas. Ibu siapa Ki? Nah, ini satu lagi nih. Ada bukan satu lagi sih, artinya ciri-ciri yang lain lah. Ciri-ciri yang lain dari orang yang IQ-nya tinggi atau orang pinter yang di atas rata-rata, itu dia suka menyendiri. Iya, itu pasti. Dia mikir, Karena dia menyendiri harus mikir. berpikir ya. Iya. Dia butuh konsentrasi ya. Iya. Jadi Jadi dia nggak, fokus. dia fokus dan dia nggak mau diganggu ya. Iya, itu apa? Masuk logika. Jadi pinter. Nah, lo termasuk bagian dari ciri-ciri itu nggak sebenarnya? Jangan sampai ya jadi pinter karena minum cucian kaki ibu itu. Enggak, itu skip lah. Gue nanya, lu bagian dari ciri-ciri itu nggak suka menyendiri? Lu jangan-jangan suka menyendiri? Lu pengen kayak kucing mau beranak apa mau boker lagi? Kalau gue sih suka bengong, bukan menyendiri, bengong. Bengong ngapain lo? BJ bengong jorok. Bengong jorok malah nggak usah menyendiri. Aduh, BJ. Bengong nggak? Lo bengong ngapain? Ya udah bengong aja sambil ngerokok terus mikir. Kadang-kadang mikir, kadang-kadang nggak mikir. Boleh nggak Ayal. lo ceritain apa yang lo pikirin? Jangan-jangan lo mikirin yang enggak lagi. Ya pernah juga begitu. Tapi nggak jelas deh, macem-macem pikirannya. Nah, Kadang yang serius, kadang yang ngaco, ya macem-macem. ya. Tapi kalau yang serius dipikirin kan jadi melatih otak gitu. Soalnya kan lo cerita tadi, lo pernah kuliah dan lo selesai sampai dapat ijazah di perguruan tinggi negeri yang favorit lagi bahasanya, yang orang-orang justru banyak yang ngejar-ngejar pengen dapat tapi nggak bisa dapat. Lo tuh gampang aja gitu loh. Lo pindah dari ke UGM, Unpad ke UI. Nah, terlepas lo setelah lulus dari UI ternyata lo problem Ngajak berantem loh. masalah lo tuh mentalitas lo tuh nggak kuat mungkin. Gue sakit. Iya boleh, ya sakit lah, Sakit di otak. Iya. Sakit di otak mengganggu di otak lah. Iya, tapi kategorinya lo tuh sebenarnya boleh dibilang banyak lah, bukan gue doang mungkin ya. IQ lo saat lo belum sakit itu boleh dibilang di atas rata-rata. Lo bisa masuk UI. Gue aja dulu, gue karena memang gue nggak pengen kuliah kali ya. Waktu itu gue pengennya kerja. Nah, gue sebenarnya gue ngaku nih ya, otak gue sih nggak di atas rata-rata ya, IQ gue nggak di atas rata-rata. Tapi gue belajar yang fokus Ki. Ini penting, belajar yang fokus itu penting. Banyak orang belajar tapi nggak fokus, pikirannya kemana-mana. Contoh, Hah? contoh. Dia pura-pura belajar, belajar, emak ngeliat lagi belajar, bapak ngeliat lagi belajar, padahal pikiran mau
ntar main ke rumah si ini, atau main ke si rumah si itu. Oh, Pikirannya kemana-mana, padahal pegang buku, tapi pikiran kemana-mana. karena dia bukan dari hati dia pengen berkembang, pengen belajar. Kalau gue dulu belajar serius, bener belajar. Lu gimana Nggak- caranya lo ngedapetin fokus, ngedapetin keseriusan itu? Wah, itu gue lupa deh. Kenapanya gue lupa. Gimana caranya? Gimananya gue lupa, Ki. Tapi gue kalau dulu waktu sekolah, kalau belajar bener belajar, gak mikir yang macem-macem, bener kefokus ke pelajaran. Tapi gue kenapa bisa sampai gue kayak gitu, gue lupa. Kalau gue tuh dari masa gue SMP terus gue pilih STM waktu itu. STM gue tuh karena gue pengen kerja, gue pilih STM. Yang pasti STM negeri lah ya. Karena kalau gue nggak dapet STM negeri, ya buat apa gue ceritain juga, buat apa gue kejar gitu kan. Nah, gue tuh masa gue SMP STM itu cara gue belajar, gue keseringan ngambil waktu momen belajar itu paling nggak habis maghrib. Kondisinya gue akan fokus itu kalau sekeliling area tempat belajar gue tuh bersih, nyaman. Artinya kalau kotor nggak nyaman, Nggak nyaman. gue bersihin dulu. Gue bersihin, mungkin gue perlu gue sapuin, gue perlu tata letaknya gue rapiin. Nah, gue ambil radio deh tuh. Gue setel radio waktu dulu zaman radio Prambors, Prambors. SK, terus radio apa tuh yang Apa ya? Mustang ada. Mustang ada, terus ada lagi yang radio, aduh gue lupa. Pokoknya ada beberapa lah yang stasiun radio favorit. Radio minjem mana nggak? Radio minjem enggak, gue kebetulan enggak. Gue minjem sih, punya abang gue. Lo bener, gue lupa. Emang lo gitu. Radio minjem, artinya kompo minjem. Kenapa gue senang radio waktu itu? Karena gue perlu inspirasi, nggak cuma gue dengerin lagu atau apa, tapi gue pengen denger dialog Iya. orang. Itu akan mikir kan, lo mikir kan Iya. pasti kan. Tapi gue heran nih, gue nggak tahu ya. Volume sih sedang-sedang aja, nggak terlalu kecil, nggak gede. Pokoknya pas lah buat area tempat gue belajar itu pasti kedengeran. Nah, gue ambil buku, gue ulas pelajaran, terus pelajaran yang udah gue dapetin sama pelajaran yang bakal ada, karena kan buku tutorialnya ada, textbook lah ya. Apalagi kalau misalnya ada momen besoknya itu mau ada ulangan gitu, gue tuh paling seneng bikin contekan, Rip. Gue enggak, Ki. Gue enggak. Lo enggak ya? Gue enggak. Oh, kalau gue senengnya bikin contekan. Kalau orang bilang dulu kebetan. Iya. Tapi Zaman dulu lo kan kebetulan. gara-gara bikin kebetan contekan gitu, lo jadi pinter kan? Gue jadi hafal. Lo jadi apa? Jadi pas saat waktu ulangan atau ujian, karena gue sering ngebet begitu, gue jadi tahu, oh ini jawabannya ini jawabannya ini. Malah kebetan yang gue bikin udah gue lempar-lemparin aja ke teman-teman gue. Lo jahat lo sama gue nggak pernah kasih sama lo. Emang pernah sekelas lo sama gue? Amit-amit sih, alhamdulillah kan. Jangan sampai kejadian. Nafsu. Jangan sampai kejadian gue di kelas malah. Nafsu. Repot gue ngebelain lo. Karena apa? Kalau gue gini, Ki, ya jujur nih ya, gue lupa gimana gue bisa sampai fokus belajar. Tapi waktu SD gue meluangkan waktu untuk belajar, karena kalau nggak belajar nyokap ngomel. Iya, terus Pas SMP juga sama deh kayak SD ya. Yang SMA nih, mulai bener belajar tuh gue SMA. Karena mau UMPTN kan, dulu zaman kita UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah itu gue belajar serius, bener-bener belajar. Nggak mikir yang macam-macam, pikiran fokus ke pelajaran.
Cuma matematika yang gue nggak bisa. Biar gue fokus juga gue nggak bisa. Oh, lo berarti emang lemah matematika. Iya. Tapi alhamdulillah sih ada sisanya juga, ada bisa-bisanya juga. Dan yang apa? Yang herannya lagi ya, gue di Unpad kan serius belajar tuh kelas 3 SMA serius belajar UMPTN. Pas pindah ke UI, gue nggak belajar Ki, nggak belajar lagi, ngandelin waktu SMA aja. yang memorinya masih kuat, masih Iya, bisa. nyetel di otak lo. Bisa keterima di UI. Dan kebetulan kondisinya lo mungkin relax ya, jadi berpikir lo lebih tenang, lebih gampang nemuin jawaban jadinya. Iya. Dan yang bikin sedih anak UI Ki ya, udah gue masuk UI nggak belajar, ya masuk Unpad belajar. Yang bikin sedih lagi, di Unpad gue walk out, kayak anggota DPR kan suka walk out gitu, keluar. Lo ngundurin diri. Iya, di UI gue lulus Ki. Kan sedih anak UI Ki. Berarti Unpad lebih susah dari UI Ki. Oh dulu gitu ya? Kok gue karena Enggak, maksudnya masuk Unpad lebih susah dari masuk UI di zaman waktu lo kuliah. kagak, sama aja Unpad mau UI. Cuma di Unpad gue WO, di UI gue lulus. Kan UI berarti lebih mudah daripada Unpad kan, di Unpad gue WO. Oh, belum tentu. Nafsu. Lo sabang di Unpad. Tapi hebat loh. Ya gue emang dulu kagak ada niat buat mau kuliah buru-buru. Jadi yang gue kejar tuh ya karena gue dulu masuk STM juga boleh dibilang STM favorit yang lulusannya tuh pada masanya dicari di dunia industri. Jadi buat nerima, buat masuk kerja tuh waktu zaman gue gampang banget lah. Gue aja waktu itu sampai bingung mau milih kemana. Contoh kayak Astra, terus ada beberapa perusahaan lagi kayak Komatsu. Gue diterima, tapi gue nggak ambil itu, gue nggak pilih, karena gue mikirnya ini bukan tujuan gue kayaknya. Udah selesai. Yang penting gue kerja, tapi itu sesuai habit gue gitu. Nah alhamdulillahnya tuh gue diterima kerja. Waktu gue awal kerja di bidang boleh dibilang telekomunikasi lah. Nah, gue keluar kota, Rep. Gue nemuin pengalaman pertama kali naik pesawat. Nah, berkelana lah, bertualang ke satu daerah lagi. Walaupun misinya itu kerja, tapi gue lebih seneng ngejalanin itu ketimbang gue fokus di satu tempat kerja yang rutinitasnya ngebosenin gitu loh. Ya kayak pabrik, ya kan. Tapi ada teman-teman gue juga yang ngambil kerjaan itu, bukan gue. Itu dia mampu bertahan sampai sekarang dan dia nggak pindah-pindah kerja. Apa dia memang orangnya stuck? Ya karakter orang beda-beda Ki. Iya. Karakter orang beda-beda. Nggak mau nyari resiko, pindah-pindah. Iya. Kalau lo nggak sesuai sama lo, mendingan jangan. Iya. Karena nggak nikmat jalanin, nanti malah resiko malah. Iya. Nah itu kan salah satu tadi tuh yang kita obrolin tuh, maksud gue gimana itu, apa sih cara praktis lo atau gue supaya fokus dalam belajar, supaya ini mungkin bisa diduplikasi sama orang-orang yang pengen serius belajar. Ya apa ya, mungkin mau jadi anak yang pintar ya. Kalau apa yang gue lihat sekarang ya, penting jadi orang pintar Ki. Penting karena teknologi sekarang nih ya bisa dinikmati sama orang yang pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa menikmati, kurang maksimal menikmatinya. Walaupun dia punya materi, dalam arti dia punya uang lah untuk membeli teknologi. Iya, ada keterbatasannya. Tapi dia butuh orang yang ngajarin kan. Nah iya, kalau orang yang pintar nggak perlu diajarin, dia tahu sendiri. Iya. Dia beli mobil mahal, tapi kalau dia nggak bisa bawa, nggak bisa ngendarain, tapi kan dia bisa
bisa Jadi nyawa supir. Tapi tetap kurang nikmat Ki. Ya nikmat karena dia nggak bisa ngendarain. Iya, kurang nikmat Nah aja. sekarang kalau dia beli kereta, apa dia harus jadi masinis dulu buat bawa keretanya, kan nggak mungkin juga. Ya iya. Jadi penyelam, lo nyelam aja di laut, lo nggak usah balik-balik. Maksud lo, maksudnya biar jelas aja, maksudnya nikmati teknologi, oke benar. Kayak gini Ki, ya. Orang tua gue nih ya, dulu waktu SD gue ngeliat bokap gue tuh orang pinter banget deh. Iya, Apa kerjanya jadi akuntan. oke. Jadi kayaknya orang pinter banget deh. Sekarang, ya kayak anak kecil diajarin, pakai WhatsApp gak bisa, dia bisa diajarin handphone nggak ngerti. Ya karena mungkin di zamannya emang Belum nggak ada. iya. Tapi megang handphone kan udah lama gitu. Masa nggak ngerti? Ada teman gue yang sopir APB ya, dia juga kasihan deh. Padahal kuliah, tapi handphone aja dia nggak ngerti. Ini harus gimana, harus gimana?